Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-24. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan kita akan membacanya bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan sisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan pasangannya. Tapi dari binatang yang tidak tahir hanya 1 pasang, jantan dan pasangannya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya keturunannya tetap hidup di seluruh muka bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam, dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang hidup yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama anak-anaknya, istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tahir dan yang tidak tahir, dari burung-burung dan dari segala yang melata di tanah. Sepasang demi sepasang datang kepada Nuh dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, air bah pun meliputi bumi. Ketika Nuh berumur 600 tahun di bulan kedua, pada tanggal 17 bulan itu, pada hari itu pecahlah segala mata air di samudra dalam yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Lalu turunlah hujan lebat atas bumi selama 40 hari 40 malam. Pada hari itulah Nuh masuk bersama Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, serta ketiga istri anak-anaknya ke dalam bahtera itu. Bersama mereka juga segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang yang melata di bumi, dan segala jenis burung, segala yang berbulu bersayap. Segala makhluk yang memiliki napas hidup datang sepasang demi sepasang kepada Nuh dalam bahtera itu. Semua yang datang itu masuk, jantan dan betina dari segala makhluk, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera. Selama 40 hari air bah meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga terangkat tinggi dari bumi. Ketika air semakin bertambah dan naik dengan dahsyat di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di permukaan air. Air itu bertambah dengan sangat dahsyatnya, meliputi bumi dan menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Air itu semakin bertambah sampai 15 hasta di atas gunung-gunung sehingga menutupinya. Lalu binasalah segala makhluk yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Segala yang memiliki napas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat, semuanya mati. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang hidup di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Yang luput hanya Nuh dan semua yang bersama dia dalam bahtera itu. Air itu berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kitab Kejadian pasal 7 hari ini, ternyata ada beberapa fakta yang menarik yang dapat kita pelajari di masa kini. Apa itu? Yang pertama, yaitu ternyata Allah memperhatikan atau melihat dari surga semua kelakuan manusia. Hal tersebut dapat kita lihat dari Kejadian 7 ayat 1. Semua keluarga Nuh dapat diselamatkan dari air bah karena kebenaran, ketaatan Nuh mendengar dan melakukan tepat seperti yang difirmankan Allah. Lihatlah sederhana yang dicontohkan Nuh bagi keluarganya setiap hari lepas hari dalam setiap aktivitasnya. Atau bisa dikatakan bahwa kelakuan atau tingkah laku Nuh sebagai kepala keluarga bisa membawa berkat atau juga bisa membawa bencana bagi seluruh keluarganya.
Dalam hal ini bukan berarti bahwa anak-anakmu mendapat keselamatan rohani karena kebenaran orang tuanya. Bukan seperti itu maksudnya. Karena nanti kita dapat bandingkan dalam Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 29 bahwa anak-anakmu dinilai menurut kelakuannya masing-masing. Jadi hari ini bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini, ingat baik-baik lagu sekolah minggu yang sering kita nyanyikan ketika datang sekolah minggu, bahwa hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan mulutmu. Mengapa? Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Jadi hati-hatikan gunakan seluruh hidup kita. Karena ternyata Allah memperhatikan atau melihat semua tingkah laku kita hari lepas hari. Diberkati atau kesusahan yang kita dan keluarga alami hari ini, itu semua tergantung dengan semua tingkah laku kita. Jadi mulai hari ini, ingat baik-baik. Ketika menggunakan seluruh anggota tubuh kita, perhatikan dan lakukan yang baik dan benar. Karena Tuhan melihatnya dari sorga. Fakta yang kedua, yaitu ternyata Allah yang panjang sabar dan murah hati dalam menunggu manusia untuk berbalik dari semua dosanya, juga punya batas waktu. Sekalipun dia Allah yang panjang sabar, tapi dia juga punya batas waktu bagi setiap kesabaran dan kemurahan hati yang diberikan bagi manusia. Iya, dia Allah penuh kasih, betul. Dia Allah penyayang, iya betul. Dia Allah panjang sabar, iya betul. Tapi kita umat Tuhan, ingat baik-baik juga harus tahu diri. Jangan mempermainkan kemurahan hati dan panjang sabarnya Allah. Lihatlah ke Kejadian pasal 7 ayat 16 hari ini. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Artinya Allah memberikan waktu kesabarannya begitu sangat panjang, 120 tahun dalam konteks ini, untuk mengajak kembali manusia untuk berbalik kepadanya. Dan dengan kesabarannya dia Allah menanti dan menunggu dengan setiap batas kesabaran dan waktu yang diberikan agar manusia itu kembali kepadanya. Namun kalau tak kunjung kembali juga, ya Allah punya batas waktu bahwa pintu keselamatan tidak akan selalu terbuka. Dari renungan hari ini kita dapat belajar di masa kini bahwa kalau Allah masih memberi kita kesempatan untuk dapat bernafas hari ini, sekalipun hari ini kita hidupnya jauh sekali dari Tuhan, selalu menolak ajakan Tuhan yang memakai banyak pribadi untuk membawa kita pulang ke jalan Tuhan, selalu keras kepala kalau diingatkan oleh hamba Tuhan maupun saudara seiman atau orang lain untuk kembali ke jalan Tuhan dan bertobat, selalu memberi banyak sekali alasan untuk menolak pelayanan dan melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Ingat baik-baik hari ini bahwa Allah juga punya batas kesabaran, di mana ada waktunya Allah tidak akan mengajakmu lagi. Ada waktunya Allah tidak ada lagi kesabaran untuk menantimu berbalik. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, artinya pintu keselamatan sudah tertutup sama sekali. Tidak ada lagi tawaran dan kesempatan itu sudah tertutup. Jadi ingat baik-baik, baik kita umat Tuhan yang hidup di masa kini, hidup ini adalah kesempatan. Selagi pintu kesabaran Allah itu masih terbuka, mari respon dengan baik. Mari cepat meresponi. Berbaliklah kepada Tuhan dan responi panggilannya untuk kembali mengikutinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami belajar dari kitab Kejadian pasal 7 bahwa Engkau Allah yang perhatikan semua tingkah laku kami, baik dan buruk yang kami lakukan. Engkau Allah yang memperhatikan kami. Untuk itu ajar kami untuk hati-hati menggunakan seluruh anggota tubuh kami agar hidup benar dan baik di hadapan mata Tuhan dan di hadapan manusia. Engkau juga Allah yang panjang sabar, namun juga Engkau mengajarkan kami pada hari ini bahwa Engkau Allah juga punya batas kesabaran. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin kami agar kami dapat meresponi setiap panggilan dan kesempatan kesabaran yang Engkau berikan bagi kami untuk kami hidupi dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua umat yang percaya kita katakan amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.